Jika M pulpen dibeli dengan harga N rupiah per buah dan N pulpen dibeli dengan harga M rupiah per buah, maka harga pulpen tersebut per buah adalah... Oke, kita disuruh mencari harga pulpen per buah. Dengan di situ diketahui banyaknya pulpen sama harga ya. Kita tulis di sini banyaknya pulpen sama harga. Oke, yang pertama diketahui banyaknya pulpen ada M, harganya N. Yang kedua diketahui banyaknya pulpen itu ada N, harganya M. Lalu kita disuruh mencari harga pulpen tersebut per buah. Jadi sama dengan kita mencari rata-ratanya, harga rata-ratanya gitu ya. Oke, berarti rata-rata itu simbolnya adalah X bar. Berarti kita hubungannya dengan rata-rata gabungan ya. Rata-rata gabungan itu rumusnya adalah N1 dikali X1 ditambah N2 dikali X2 per N1 ditambah N2, di mana N itu adalah banyaknya. N ini adalah banyaknya ya. N itu adalah banyaknya. Kemudian X itu adalah rata-ratanya. Rata-rata biasa ya, bukan rata-rata gabungan. Nah, kalau kita disuruh mencari rata-rata gabungan, berarti kita tinggal memasukkan di sini. N1, banyaknya yang pertama, banyaknya pulpen ada M. Rata-ratanya atau harganya yaitu N. Ditambah N2-nya, banyaknya pulpen N. Dikali M, berarti harganya ya, dibagi banyaknya. Berarti M ditambah N. M ditambah N. Jadi Mn ini sama dengan Mn juga ya. Mn tambah Mn itu berarti 2Mn dibagi M ditambah N. Jadi di situ jawabannya adalah C. 7 bilangan berjumlah 133 membentuk barisan aritmatika. Di setiap dua suku berurutan di barisan tersebut disisipkan rata-rata kedua suku tersebut. Jumlah semua bilangan di barisan baru adalah... Oke, yang pertama di situ diketahui ada barisan aritmatika. Aritmatika. Oke, ada barisan aritmatika. Kemudian diketahui di situ S7. S7-nya itu sama dengan 133. Oke, kita harus tahu rumus Sn aritmatika. Sn dalam barisan aritmatika rumusnya adalah N per 2 dikali 2A kali N-1 dikali B. Nah, ini nanti sama dengan 133 ya. Oke, Sn-nya 133 karena kita disuruh cari S7, maka di sini 7 per 2 dikali 2A ditambah N-1, N-nya 7 dikurangi 1 berarti 6 kali B sama dengan 133. Setelah itu yang bisa kita coret aja ya, kita coret. Ya dis hilang. 2 dengan 2 hilang ya. 2 dengan 6 kita coret lagi, yaitu hasilnya di sini 3. Oke, langsung saja kita kalikan 7 kali A yaitu 7A dong. 7 kali 3B 21B dong, sama dengan 133. Oke, maka dari situ kita bagi 7 semuanya di sini ya. Kita bagi 7. Dibagi 7 yaitu ketemunya adalah A ditambah 3B sama dengan 19. Maka kita bisa mencari 3B sama dengan 19 dikurangi A. Maka B-nya di sini yaitu 19 dikurangi A dibagi 3. Oke, ini adalah B-nya. Ketika kita melihat persamaan B ini, maka kita tahu bahwa nilai A yang mungkin yaitu sama dengan 1. Oke, kalau nilai A yang mungkin sama dengan 1, maka
B-nya kita cari sekarang. Oke, ini saya garis. B-nya sama dengan 19 dikurangi 1, 18 dibagi 3, yaitu 6. Jadi, A-nya tadi sama dengan 1. Oke, sorry, ini A sama dengan 1, maka B-nya ketemunya 6 ya. Dari persamaan ini kita dapatkan. Oke, A-nya 1, B-nya 6. Maka barisan tersebut yaitu angka 1, kemudian 7, kemudian tambah 6, 13 ya. Kemudian ditambah 6 lagi, 19, kemudian ditambah 6 lagi, berapa? Dan seterusnya, gitu ya. Oke, lalu di situ ada kata-kata bahwa di setiap dua suku berurutan di barisan tersebut disisipkan rata-rata kedua suku tersebut. Nah, berarti disisipkan rata-rata 1 dengan 7 berapa? 4. Berarti di sini disisipkan angka 4. Nah, di sini disisipkan rata-ratanya 7 dengan 13, angka 10. Ini disisipkan angka rata-rata 13 dengan 19 yaitu angka 16 dan seterusnya. Maka suku yang baru yaitu 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 dan seterusnya. Oke, dari sini kita tahu bahwa tadi A-nya berarti sama dengan 1 ya. Kalau lihat sini B-nya sama dengan 3. Ini udah suku yang baru ya. Kemudian N-nya. Oke, tadi kan dibatasi. Sebenarnya ada 7 suku ya. Oke, kita buat aja biar kalian nanti nggak bingung, nggak ada yang ditanyakan. Maka setelah 19 di sini tambah 6, 25 ya. Oke, setelah 25 tambah 6, 31. Setelah 31 tambah 6 yaitu di sini 37. Oke, sekarang nanti di sini ada angka lagi yang disisipkan, ada angka lagi yang disisipkan. Nah, tujuannya kita mencari angka banyaknya N ini ya. Jadi totalnya nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi N-nya ada 13 nanti yang baru di sini, gitu ya. Oke, berarti karena N-nya ada 13, A-nya 1, dan B-nya 3, maka kita bisa mencari jumlahnya. Pakai rumus SN tentunya ya. Oke, SN tadi rumusnya adalah N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Langsung kita masukkan, disuruh mencari S13. Berarti di sini 13 per 2, 2 kali 1 berarti 2. N dikurangi 1, 13 dikurangi 1 yaitu 12. B-nya yaitu 3. Boleh dicoret sekarang. Coret habis ya. Ini dicoret tinggal angka 6. Maka jawabannya adalah 13 dikali ini ada 1 ya, berarti 1 ditambah 18 berarti 19 ya. Oke, 13 dikali 19 yaitu 247. Jadi jawabannya adalah C. 30 data mempunyai rata-rata P. Jika rata-rata 20% data diantaranya adalah 4 ditambah 0,1, 40% lainnya adalah P dikurangi 0,1, 10% lainnya lagi adalah P dikurangi 0,5, dan rata-rata 30% data sisanya adalah P ditambah Q. Maka Q sama dengan, oke, yang pertama di situ diketahui ada 30 data rata-ratanya P. 30 data, dia rata-ratanya adalah P. Lalu, kemudian yang pertama, rata-rata 20% data diantaranya adalah P ditambah 0,1. Berarti 20%. 20% itu sama dengan 0,2 ya. 0,2, 20%. Persen dari siapa? Dari totalnya. Dari totalnya yaitu 30 ya. Jadi 0,2 dikali 30 itu rata-ratanya adalah P ditambah 0,1. Jadi di sini
ditambah 0,1. Itu rata-ratanya. Kemudian untuk 40% berarti di sini 0,4 dikali total semuanya datanya ada 30, maka rata-ratanya dia diketahui P dikurangi 0,1. Lalu 10% lainnya lagi berarti 0,1 ya, dikali jumlah datanya ada 30, rata-ratanya dia adalah P dikurangi 0,5 ya. P dikurangi 0,5. Kemudian yang terakhir di situ 30% data sisanya berarti 0,3 dikali 30 kali 30, maka rata-ratanya dia yaitu P ditambah Q. Nah, kayak gini. Oke, kita hitung dulu 0,2 kali 30 itu berarti 6 ya. Oke, di sini adalah 6. Oke, kemudian 0,4 dikali 30 yaitu 12. 0,1 kali 30 yaitu 3. 0,3 kali 30 yaitu 9. Oke, lalu kita bisa mencari rata-ratanya semuanya. Jadi kalau kita mencari rata-rata seluruhnya, dikalikan aja banyaknya data dikali rata-ratanya gitu ya. Oke, nanti di total. Jadi di situ 6 dikali P ditambah 0,1 ditambah dengan 12 dikali rata-ratanya P dikurangi 0,1 ditambah 3 dikali rata-ratanya P dikurangi 0,5 ditambah 0,3 kali 3 ya, kali 30 ya, sama dengan 9 dikali P plus Q. Nah, ini sama dengan 30 dikali P. Jadi 30 P ya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita kalikan aja. Masing-masing kita kalikan. 6 kali P yaitu 6P ditambah 6 kali 0,1 berarti 0,6. 12 kali P yaitu 12P. 12 dikali 0,1 berarti min 1,2 di sini ya. Oke. 3 kali P yaitu 3P berarti min 1,5. Ini 9P ditambah 9Q sama dengan 30P. Oke, sekarang kita hitung P-nya. Ini ada 6P ditambah 12P yaitu 18P. 18P tambah 3P yaitu 21P. 21P tambah 9P yaitu 30P. Nah, di ruas kiri ada 30P, ruas kanan juga 30P. Maka boleh dicoret. Coret aja, coret. Yang punya P berarti kita coret ya di situ ya. Oke, kita coret aja, coret, 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 coret. Oke. Kemudian kita proses untuk angkanya. 0,6 dikurangi 1,2 berarti min 0,6. Min 0,6 dikurangi 1,5 berarti min 2,1 ditambah 9Q sama dengan 0, maka 9Q sama dengan 21. Maka di sini ketemunya Q itu sama dengan 21 dibagi bukan 21 ya, tapi 2,1 maksudnya. 2,1 dibagi 9. Jadi ketemunya di situ 21/90 ya, masing-masing dibagi 3 jadinya 7/30. Jadi jawabannya adalah B.